Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadadan Purnama, asal sekolah dari SMK Negeri 2 Cilacap, kelas 11 TPTL 2. Dan frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam satu detik, satuannya adalah Hertz. Contoh frekuensi listrik 50 Hz, artinya dalam satu detik terdapat 50 gelombang listrik. Tujuan: mengoperasikan sistem pembangkitan dan penyaluran secara rasional dan ekonomis, dengan memperhatikan mutu dan keandalan, sehingga penggunaan tenaga listrik dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang semaksimum mungkin. Standar frekuensi normal. Frekuensi dalam batas kisaran operasi normal yaitu 50 plus 0,2 Hz, kecuali penyimpangan dalam waktu singkat diperkenankan pada kisaran 50 plus 0,5 Hz. Standar frekuensi gangguan. Frekuensi normal 50 Hz diusahakan untuk tidak lebih rendah dari 49,5 Hz atau lebih tinggi dari 50,5 Hz dan selama waktu keadaan darurat atau emergensi dan gangguan, frekuensi sistem diizinkan turun hingga 47,5 Hz atau naik hingga 52 Hz sebelum urut pembangkit diizinkan keluar dari operasi. Frekuensi sistem kurang dari 50 Hz bernilai nominal di bawah 50 Hz pada saat daya nyata pembangkitan lebih kecil dari daya nyata konsumsi beban. Untuk mengembalikan ke 50 Hz, daya nyata pembangkitan ditambah. Frekuensi sistem lebih dari 50 Hz bernilai nominal di atas 50 Hz pada saat daya nyata pembangkitan lebih besar dari daya nyata konsumsi beban. Untuk mengembalikan ke 50 Hz, daya nyata pembangkitan dikurangi. Frekuensi sistem sama 50 Hz menunjukkan keseimbangan sesaat antara daya nyata megawatt pembangkitan dengan daya nyata megawatt dikonsumsi beban. Bernilai nominal kurang 50 Hz pada saat daya nyata pembangkitan kurangi daya nyata konsumsi beban. Prinsip dasarnya adalah menyetimbangkan daya nyata watt keluaran pembangkit dengan daya nyata yang dikonsumsi pemanfaat tenaga listrik atau beban dengan cara menambah atau mengurangi daya nyata keluaran daya pembangkit sesuai perubahan konsumsi beban, kurangi load follow. 2. Mengoperasikan unit pembangkit dengan mode primary control atau governor unit pembangkit. 3. Mengoperasikan unit pembangkit dengan mode secondary central atau program LTC, yaitu load frequency control atau AGC, yaitu automatic generation control. Metode primary control. Pengaturan primer dalam sistem tenaga listrik adalah governor free. Prinsip kerja governor yaitu pengaturan frekuensi sistem harus dilakukan dengan melakukan pengaturan penyediaan daya aktif dalam sistem. Metode secondary control. 1. LVG
Load Frequency Control. LVC bekerja full automatic yang diatur oleh komputer di master station. Kemudian, setelah sampai di unit pembangkit, diatur oleh sebuah peralatan yang disebut load coordinator, yang langsung berhubungan dengan peralatan kontrol unit pembangkit. Antara komputer di master station dan load coordinator saling mengontrol. Automatic Generation Control atau AGC. Dalam sistem tenaga listrik, Automatic Generation Control atau AGC adalah sistem untuk menyesuaikan output daya dari beberapa generator di pembangkit listrik yang berbeda dalam menanggapi perubahan beban. Karena jaringan listrik mengharuskan pembangkit dan beban dalam keadaan seimbang setiap saat. Keseimbangan dapat ditentukan dengan mengukur frekuensi sistem. Jika meningkat artinya daya beban. Daya lebih kecil dari beban. Jika frekuensi sistem menurun artinya daya lebih besar dari beban. Dan frekuensi dengan pengaturan beban. 1. Brownout yaitu penurunan kualitas tegangan. 2. Pelepasan beban atau load shedding dengan relay UFR. 3. Pelepasan beban dengan relay DF atau DT. 4. Pelepasan beban dengan waktu tunda. Menurunkan megawatt keluaran pembangkit. 2. Perintah lisan dari pusat pengatur beban atau CC. 3. Mengikuti rencana pembebanan pembangkit. 4. Frekuensi di luar rentang 50 plus 0,2 Hz. Otomatis. 1. Pengaturan primer atau governor free adanya di pembangkit. 2. Pengaturan sekunder atau LFC dan AGC adanya di sistem. Kondisi gangguan. Tindakan dispatcher melakukan pengurangan megawatt pembangkitan atau pengurangan beban sistem melalui brownout dan load curtailment. 2. Melakukan manual load shedding. Automatic load shedding oleh under frequency relay atau UFR atau oleh aplikasi melalui SCADA. 2. Host load pembangkit. Video kali ini saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.